Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oh, kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Nah, itu baru semangat. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang sakit? Ya. Hari ini hadir semua atau ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak masuk? Pagi. Tapi Jagaki kenapa, ada yang tahu? Sakit. Sakit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo Putri, dipimpin untuk berdoa. Belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Biar apa? Biar kita semakin cinta terhadap tanah air kita. Negara apa? Negara Indonesia, ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sekarang, sebelum masuk pembelajaran, lihat gambar ini di depan. Apa ini? ST. Enak nggak di ST? Ya, apalagi lihat kelihatan ada apa nih? Ada es batunya, ada apa? Air tehnya yang muncrat-muncrat kayak ini, ya. Terus dilihat di sini kayaknya teh dingin, seger, gitu ya, benar? Nah, kira-kira kalau kita pengen es teh atau es teh manis, apakah tiba-tiba es tehnya langsung ada tuh di depan mata? Butuh proses gak? Butuh, ya, butuh proses. Kira-kira gimana sih prosesnya membuat es teh? Apa dulu yang harus dilakukan pertama? Kalau mau bikin teh manis, jangan dulu es teh. Teh manis, ambil gelas, siapkan gelas. Setelah siapkan gelas, masukkan air panas. Terus masukkan teh apa? Teh celup, ya. Teh celup. Dicelup-celup nggak? Dicelup-celup sampai airnya berubah warna menjadi coklat. Setelah itu, gula berapa sendok kira-kira? Kalau satu gelas? 2 sampai 3 sendok. Masukin. Terus udah aja gini. Diaduk. Diaduk-aduk tehnya. Setelah diaduk, bisa dikasih es batu katanya biar segar. Udah gitu, udah jadi es teh? Bisa diminum nggak? Bisa diminum langsung. Itulah proses membuat es teh. Jadi es teh itu tidak langsung tiba-tiba kering aja ada es teh, tapi ada prosesnya terlebih dahulu. Ada langkah-langkahnya, ya. Ada langkah-langkahnya tadi yang kalian sebutkan, dari mulai ada gelasnya, ada air panasnya, dimasukin teh celupnya, dicelup-celup sampai berubah warna, masukin gula, terus diaduk, masukin es batu, baru bisa dinikmati, diminum. Ya, itu namanya adalah berpikir algoritma. Apa itu berpikir algoritma? Kita akan pelajari hari ini, ya. Tapi sebelum kita belajar, ibu mau memberitahukan kalian tujuan pembelajaran hari ini adalah, jadi ibu harap nanti melalui kegiatan role play atau bermain peran sebagai robot, kalian bisa menulis instruksi, bisa menulis langkah-langkah yang logis dan terstruktur, ya, secara benar. Oke? Nah, sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu.
biar kalian fokus dan semangat. Kita tepuk semangat dulu. Coba semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat ya. Satu kali lagi. Tepuk fokus ya. Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah fokus? Siap belajar? Oke, mari kita mulai. Sebelum mulai masuk ke belajarnya langsung, Ibu mau tanya, kalau kita membuat suatu kegiatan atau mau membuat suatu benda atau barang, apakah bisa dibuat secara instan? Langsung aja gitu ke hasil akhirnya. Kalau misalnya mau bikin kegiatan nih, langsung aja ke hasil akhirnya. Enggak kan? Kalau misalnya mau bikin apa gitu masakan, apakah langsung aja jadi masakannya? Tidak. Berarti harus ada apa dulu? Ada proses pembuatannya dulu. Ada langkah-langkahnya dulu. Misalnya lihat lagi ke sini ke depan ada gambar apa ya? Nah, apa ini? Gambar mie. Mie ini kan namanya mie instan. Tapi walaupun disebut instan, apakah langsung ada mie-nya? Ada ya. Pasti ada langkah untuk membuatnya. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa aja langkah-langkahnya buat mie? Sediakan mangkok, terus panci, panci dimasukkan air. Segimana? Dan segimana airnya? Diisi kayak ember, masukinnya segimana? Misalnya setengah panci, misalnya gitu kan. Terus pancinya simpan di atas kompor. Nyalain nggak? Dinyalain dulu ya apinya. Terus masukkan mie instan. Terus selagi menunggu masak biasanya ngapain? Bumbunya ya. Bumbunya di gimana? Dimasukin ke mangkok. Ada bumbu apa aja? Kalau ada mie goreng berarti ada kecapnya, ada sausnya. Kalau bukan mie goreng berarti bumbu yang asin. Terus cabai ya, cabai. Kalau bawang goreng itu untuk mie goreng. Terus udah bumbunya di ini, kita ngapain? Tunggu sampai minyak matang. Nah, tunggu sampai air mendidih sampai mie-nya matang. Kalau udah matang, angkat mie-nya ke kalau mie goreng biasanya ditiriskan. Kalau bukan mie goreng, nah dikasih kuahnya ya, airnya. Udah gitu langsung dimakan nggak? Gimana dulu? Aduk dulu biar bumbunya nyatu ya sama kuahnya. Sudah gitu bisa langsung. Jadi walaupun mie ini disebutnya mie instan, tapi nggak bisa jadi langsung tiba-tiba ada, kecuali kalau kalian punya jin ya, tolong berikan aku mie kering, langsung ada, bisa kayak gitu ya. Tapi kan kita nggak punya kekuatan seperti itu. Kita punyanya berpikir logika ya. Berpikir logika itu yaitu bikin langkah-langkah yang terstruktur. Dari mulai awal nyiapin mangkok, nyiapin panci, nyiapin airnya dimasukin ke kompornya ya, gitu, dinyalain gitu kompornya sampai mendidih airnya, masukin mie. Bisa pakai apa lagi? Bisa pakai telur, pakai sayuran, gitu kan? Kita masukin bumbu, udah matang masukin mie-nya, diaduk baru bisa dimakan. Jadi ada prosesnya dulu, ya. Nah, untuk kalian memahami, kita tonton dulu video tentang apa itu berpikir algoritma, ya. Berpikir algoritma ini sebagian dari berpikir komputasional. Kalian lihat di sini, biar paham. Halo teman-teman, kenalin, aku Ijo. Hari ini kita bakal seru-seruan dan belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga asik banget. Namanya berpikir komputasional. Siap belum buat perlawanan kita kali ini? Yuk ikutin Ijo ya. Coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Lihat tuh di sini. Ada abstraksi, ada dekomposisi,
ada pola, dan ada algoritma. Kalau abstraksi tadi contohnya membuat rumah, ya. Kalian kalau disuruh menggambar, jangan rumah deh. Misalnya disuruh gambar gunung, pasti kalian bikin dengan apa? Jalan, pohon, sawah, ya, matahari, awan, burung yang terbang. Tapi kalau misalnya kalian buat gunung dalam waktu 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, keburu nggak bikin semua itu? Nggak akan. Kalau disuruh bikin gunung, berarti kalian utamakan bikin apanya? Gunung. Bikin gunungnya dulu, ya. Burungnya, pohonnya, sawah, jalan itu nanti, ya. Karena yang pertama disuruh membuat gunung. Itu namanya abstraksi. Jadi kita mementingkan yang lebih penting, yang nggak pentingnya nanti aja, ya. Sekarang yang kedua ini ada dekomposisi, yaitu membagi tugas besar jadi tugas-tugas kecil biar lebih mudah untuk dikerjakan. Tadi contohnya ngeberesin kamar, kamarnya tadi berantakan, ada baju lah di atas kasur, ada sampah, ada debu misalnya ya, buku-bukunya acak-acakan. Apakah kita bisa langsung kerjain semuanya dalam satu waktu? Enggak. Jadi kita harus membagi jadi bagian kecil dulu. Misalnya ngapain dulu? Melipatin dulu bajunya. Udah itu? Beresin bukunya. Terus nyapu. Terus buang sampah. Terus beresin kasurnya. Gitu ya. Jadi satu-satu gitu dikerjain. Nah itu namanya dekomposisi. Jadi yang awalnya masalahnya besar, kita kerjain satu-satu yang kecil-kecilnya dulu sampai akhirnya semuanya beres. Ya. Kemudian yang ketiga ada pola. Pola ini kejadiannya tuh yang berulang. Kayak kalian jadwal pelajaran itu berubah-ubah nggak? Enggak kan? Pasti udah ada hari Senin misalnya Indonesia. Hari Selasa misalnya matematika, Rabu olahraga, Kamis misalnya IPAS, Jumat misalnya pendidikan Pancasila. Itu kan terus berulang, ya. Hari Senin depan tetap sama kayak gitu, Selasanya sama. Jadi kalian udah hafal kan? Oh berarti hari Senin harus dibawa itu buku bahasa Indonesia. Hari Selasa buku buku matematika. Hari Rabu baju olahraga dan seterusnya. Itu kan sama terus berulang. Sama seperti kalian kegiatan dari bangun tidur sampai mau tidur, ya. Misalnya dari bangun tidur aku langsung makan. Apakah langsung makan? Enggak. Apa dulu? Beresin dulu tempat tidurnya. Udah itu langsung mandi. Ada yang langsung mandi, ada yang cuci muka atau misalnya wudhu dulu baru sholat. Setelah itu mandi. Setelah itu apa lagi? Sarapan. Udah sarapan? Berangkat ke sekolah. Terus sekolah sampai siang. Pulang sekolah, sholat misalnya. Terus ada yang main, ada yang tidur siang, ada yang TPA ya. Sampai sore misalnya ngerjain PR. Terus ibadah lagi, maghrib, terus isya, ngaji misalnya ya. Pulang ngaji, siap-siap lagi untuk tidur. Besoknya ya seperti itu lagi sama. Itu namanya pola karena mengulang-ulang kegiatan yang sama, ya. Kemudian yang terakhir ada algoritma. Kalau algoritma ini adalah langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tugas. Kalau misal tadi katanya kalau diacak-acak bakal jadi enggak? Seperti tadi kalian menyebutkan cara membuat es teh, terus cara membuat mie instan. Itu kalau diacak-acak urutannya jadi enggak? Misalnya teh bumbu heula gitunya, terus mie nama yang cewek gitu kan nggak akan jadi ya. Terus yang es teh tadi kalau diacak-acak itu kan nggak jadi ya es tehnya. Jadi untuk algoritmanya adalah langkah-langkah itu harus berurutan, ya. Ngerti? Sejauh ini ngerti nggak? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah algoritma. Dengan cara apa? Dengan cara kita nanti akan bermain peran, ya. Jadi di antara kelompok kalian, nanti kalian tunjuk satu orang untuk menjadi robot. Kita main robot-robotan. Nah, robot ini biasanya mengikuti perintah atau
instruksi. Dia bergeraknya tuh nggak bergerak sendiri, tapi disuruh oleh program. Programnya anggap saja teman kalian yang lain kelompoknya ya. Misalnya si robot ini disuruh untuk ayo kamu bergerak, berjalan, dia akan jalan mengikuti perintahnya ya. Atau misalnya ayo robot tolong misalnya diambilkan barang, ambil barangnya, itu juga akan mengikuti perintah. Kalau misalnya dia tidak diperintah, dia bergerak nggak? Tidak. Jadi robot itu mengikuti perintah programnya ya. Kalau tidak diperintah, dia tidak akan bergerak. Nah, sebelum kita masuk ke bermain peran, ibu ada tugas dulu. Ini adalah tugas labirin ya. Ini adalah tugas LKPD menyelesaikan labirin. Jadi di sini ada astronot yang ingin menjelajahi luar angkasa menggunakan roket. Tapi roketnya ada jauh dan jalannya ini, wah jalannya ini menjelimet gitu ya, susah gitu sampai ke roketnya. Dia butuh instruksi dari kalian bagaimana caranya, nih jalannya tuh kemana biar dia bisa sampai di roketnya dan bisa terbang ke luar angkasa ya. Silakan kalian kerjakan bersama-sama teman kelompok kalian. Yuk, instruksikan. Nih. Yuk, instruksikan bersama-sama kemana jalannya. Yuk, mana yuk jalannya. Kemana jalannya? So. Udah, ada kelompok nih, kelompok 1 selesai. Ayo. Weh. Oke, ya. Sama ini kan, udah selesai. Banyak kan? Enggak. Ini sebenarnya bisa kita analogikan dengan kalau kalian mau pergi ke suatu tempat. Biasanya kalian kalau takut kesasar melihat apa ya? Map. Ya, kalau sekarang udah zaman modern sudah ada peta yang digital, namanya Google Maps ya. Atau kalian misalnya kan mau pergi ke Bandung tapi nggak punya kendaraan, mau pergi ke Bandung tapi nggak punya kendaraan sendiri, akhirnya kita pesan Grab atau Gojek. Di HP-nya biasanya muncul nggak petanya? Muncul kan? Ada muncul petanya dari Cicalengka atau dari Cikalage mau ke Bandung. Ada kan? Melewat ke sini jalannya, ke sini jalannya, ke sini jalannya gitu ya. Ada harus belok ke sini misalnya, harus belok ke kanan, nanti ada bundaran, harus lurus misalnya gitu ya. Terus biasanya kalau di Google Maps itu ada keterangan jalannya macet atau tidak. Kalau macet warnanya apa? Merah. Ya, kalau lancar warnanya hijau. Ya, jadi ada penandanya. Sekarang itu kita dipermudah dengan adanya Nah, sekarang kita masuk ke bermain peran. Ibu minta 1 orang jadi robot, yang lainnya kalian buat instruksinya. Ya, coba tadi ininya. Nah, ibu ingin si robot ini mengambil tumbler di sini. Dia ada rute ya, kita bikin rute. Oke, silakan ya kalian bikin rute untuk robot. Terserah ya, kalian mulainya boleh dari sini atau dari sini untuk sampai ke tumbler ini. Ya, setelah sampai dari tumbler ini, setelah sampai dari tumbler ini, kalian harus bikin lagi rute untuk pulangnya. Tapi tidak boleh balik lagi ke jalan yang sama. Jadi kalau misalnya awalnya kalian rutenya ke sini, pulangnya nggak boleh balik lagi ke sini. Jalan misalnya ke sini. Seperti itu, ya. Nanti rutenya kalian boleh tambahkan misalnya maju 1 langkah, lompat 1 langkah, jalan mundur, misalnya gitu ya. Terserah aja gimana cara kalian memerintahkan robot kalian untuk jalan. Mau jalan bebek, mau mundur jalannya, mau maju, mau loncat, ya boleh ya. Siap ya. Nih di sini ada
buat pulang ya. Ayo boleh kalian belum saya buang, lihat dulu sini rutenya boleh di sini. Lihat tuh. Nih, tuh. Sama-sama ya. Oh, boleh lihat dulu. Ya boleh mas. Tapi jangan dari sini. Tapi jangan dari sini. Nanti kalau kita selesai boleh kayak ya. Kita pakai pan. Kalau yang selesai boleh kayak gitu. Wah udah selesai kita pakai pan. Kalau sekarang jangan lupa. Lompat 1 langkah. Lompat. Lompat kodok 1 langkah. Lompat dulu. Ya. Maju 1 langkah. Maju. Lompat 1 langkah. Lompat. Belok kiri. Oh, belok kiri. Iya, betul. Maju 1 langkah. Maju. Lompat kodok 1 langkah. Lompat kodok. Lompat 1 langkah. Lompat. Maju 1 langkah. Maju. Ambil tumbler. Ambil tumblernya. Belok kiri. Belok kiri. Jalan 1 langkah. Jalan. Lompat 1 langkah. Lompat. Jalan 1 langkah. Jalan 1 langkah. Lompat kodok 1 langkah. Lompat kodok. Iya. Belok kiri. Maju 1 langkah. Maju. Lompat 1 langkah. Lompat. Lompat kodok 1 langkah. Lompat kodok. Jalan 1 langkah. Jalan. Belok kanan. Belok kanan. Selesai? Maju 1 langkah. Selesai ya? Selesai. Tepuk tangan. Berarti berhasil ya. Kelompok 1 berhasil. Hasil instruksinya dari awal sampai selesai. Tadi bisa kita lihat dia startnya dari sini ke situ sampai dia ngambil tumbler terus kembali lagi, bukan pakai rute yang sama ya. Jadi rutenya ke sini. Bagus. Kelompok 1. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2 siapa yang mau jawab? Ya, siapa yang jawab? Ada instruksi. Stop, di sini. Dari sana. Baru dulu. Stop. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Belok kanan. Gak apa-apa, kita lihat berhasil atau tidak. Salah, ternyata dia tidak boleh. Tidak, berarti instruksinya salah. Gak apa-apa, maju tidak boleh. Oke, berarti dia tadi kurang. Dia mungkin tadi sudah mulai dari sini ya. Harusnya dari sini mungkin. Padahal harusnya kita tidak, harusnya mulai dari sini ya. Berarti ini mulai kurang. Apa-apa, tepuk tangan dulu. Selanjutnya mau tidak? Ayo, mau tidak itu siapa yang jadi robot? Siapa yang jadi instruktur? Stop. Oke, mulai dari mana? Nah, dari situ. Siapa? Balik kiri. Belok kiri. Maju 1 langkah. Loncat 1 langkah. Loncat bebek 1 langkah. Maju 1 langkah. Belok kanan 1 langkah. Loncat 1 langkah. Loncat 1 langkah. Jalan bebek 1 langkah. Jalan bebek 1 langkah. Loncat 1 langkah. Loncat 1 langkah. Ambil botol. Ambil botol. Aku loncat. Saya loncat tadi. Oh, loncat 1 langkah. Ambil botol. Ambil botol. Terus Belok kanan. belok kanan. Maju 1 langkah. Maju. Loncat 1 langkah. Loncat. Jalan bebek 1 langkah. Jalan bebek. Maju 1 langkah. Maju. Belok kanan. Belok kanan. Loncat 1 langkah. Loncat. Maju 1 langkah. Maju. Jalan bebek 1 langkah. Jalan bebek. Loncat 1 langkah. Loncat. Maju 1 langkah. Dah, selesai. Cepat. Ada ya? Stop di sini dulu. Dah, tekan ada ya? Dah, kanannya kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Siapa yang jadi robot? Siapa yang jadi instruktur? Siapa yang jadi instruktur? Oke, kembali. Yang mau jadi itu. Siap. 1 lagi ya? Maju. Loncat. Loncat ke mana? Ya. Loncat ke maju. Belok kanan. Jalan bebek mana? Iya, terus. Maju 1 langkah. Ambil tumbler. Belok kanan. Loncat. Jalan bebek. Maju. Maju. Belok kanan. Belok.
Jalan belok. Main ke belakang. Belok kanan kemana? Kiri dong. Kanan kiri. Kanan. Kanan kiri. Berarti kanan ya. Berarti error ya. Berarti kalau kanan kiri mana tuh? Ya. Gak apa-apa. Nah, itu berarti kalau kita tidak membaca petanya dengan benar, bisa saja kita memberikan instruksi yang salah. Kalau instruksinya salah, robotnya salah nggak? Robotnya salah nggak? Salah kan? Kalau kita instruksinya tadi kan dia di sini harusnya beloknya ke kiri kan di sini, tapi dia beloknya ke kanan, maka jalan robotnya juga jadi salah. Gak apa-apa. Jadi bagus di sini kita ada tiga kelompok yang berhasil dan 2 kelompok yang instruksinya gagal. Ya, gak apa-apa. Tepuk tangan semuanya. Nah, udah ya. Jadi barusan kita sudah praktek tentang robot manusia. Tadi sudah kita lihat kalau ada 3 kelompok yang berhasil, instruksinya dari mulai awal sampai dia kembali lagi. Ada juga yang gagal, yang tidak berhasil karena instruksinya salah. Nah, itu berarti instruksi, jadi robot itu bergerak gara-gara adanya instruksi atau perintah. Ya, selama si robot tidak diperintah, dia gerak gak? Tidak. Tadi kalau misalnya dia sudah sampai ke sini misalnya, terus tidak ada perintah untuk mengambil tumbler, dia ambil nggak? Tidak akan ya, ini tumblernya tidak akan diambil. Tapi karena ada perintah ambil tumbler, maka si robot akhirnya mengambil tumbler. Ya, jadi kalian harus paham bahwa berpikir komputasional itu, berpikir seperti komputer itu membutuhkan instruksi atau perintah yang terstruktur. Terstrukturnya kayak tadi dari awal sampai akhir itu harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ya tadi akhirnya dia gagal. Ya, tidak berjalan, programnya tidak berjalan. Ya, nah jadi hari ini kita sudah belajar apa tadi dari awal? Coba beri. Di awal tadi ibu memperlihatkan gambar apa? Es manis. Tadi kita belajar tentang cara membuat es teh, langkah-langkahnya. Setelah membuat es teh, membuat apa lagi? Membuat mie instan. Terus tadi ada si Bejo di video. Si Bejo tuh tadi menjelaskan apa? Berpikir komputasional. Tadi ada 4. Yang pertama, abstraksi. Abstraksinya apa? Kita ambil yang pentingnya dan mengabaikan yang tidak penting. Contohnya yang tadi itu menggambar rumah, ya. Yang kedua tadi dekomposisi, betul. Dekomposisi itu tadi apa? Contohnya membereskan kamar. Jadi ada suatu masalah nih, kamarnya berantakan. Bagaimana cara beresinnya? Dia kerjakan satu-satu. Itu dekomposisi. Kemudian yang ketiga tadi ada pola. Kalau pola itu apa? Jadi yang berulang-ulang. Tadi contohnya si Bejo bilangnya apa? Hari Senin upacara harus bawa topi. Hari Rabu olahraga harus bawa seragam olahraga. Hari Jumat harus bawa seragam. Itu terjadi berulang-ulang, disebutnya pola. Terakhir adalah algoritma. Algoritma itu yang tadi, yang contohnya ST, ya, cara membuat ST. Dan yang barusan kalian lakukan, yang peran menjadi robot dan instruksi itu adalah berpikir algoritma atau membuat instruksi, ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah barusan praktek seperti itu menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Nanti kalian ingin lagi nggak main seperti ini? Mau? Kira-kira nanti kedepannya apa mau seperti ini lagi atau pembelajaran yang baru yang lebih menarik? Yang lebih menarik lagi, ya? Mau main game? Ya, mau. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan bermain game, ya. Nah, jadi kesimpulannya hari ini tadi sudah kita simpulkan bahwa berpikir komputasional itu
sebenarnya bagaimana cara kita berpikir seperti komputer, ya. Namanya juga komputasional. Komputasional itu berarti seperti komputer. Jadi komputer ini berpikir dari perintah yang diberikan oleh manusia. Google kira-kira bakal mencarikan informasi nggak kalau kita nggak minta? Enggak, ya. Dia akan mulai mencari kalau kita meminta. Misalnya, Google tolong carikan cara membuat mie kayak tadi. Nanti muncul nggak? Muncul informasinya, cara-caranya, ya. Atau tadi penggunaan Google Map tadi, kita mau ke Bandung, kita nggak tahu jalan, takut nyasar, akhirnya kita lihat Google Map. Kira-kira si Google Map bakal nunjukin jalannya nggak kalau kita nggak pencet, nggak minta? Nggak akan. Kalau kita minta ya jalan ke gedung sate misalnya, baru muncul kan rutenya muncul, ya. Jalannya yang hijau, yang lancar ada, yang macet juga nanti kelihatan, ya. Yang bisa dilalui mobil yang mana, yang bisa dilalui motor yang mana, ada nanti di Google, ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin sekian dulu. Ibu harap kalian sudah paham sedikitnya tentang berpikir algoritma, yaitu membuat instruksi atau bekerja sesuai dengan instruksi. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Put untuk mulai berdoa, memimpin berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti tindak lanjutnya kita akan belajar lagi coding di pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu akan meninggalkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.